Selamat pagi Tribuners. Kita sedang berada di Pasar Rakyat Pekalongan ya. Dan kita akan tanya tentang Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung Terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Bawah celurit, polisi amankan 7 remaja yang diduga akan tawuran di Bandar Lampung. Jajaran tim Walet Samapta Polresta Bandar Lampung Polda Lampung kembali mengamankan 7 orang remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran. Adapun para remaja yang masih pelajar tersebut diamankan di 2 lokasi yang berbeda pada Jumat 24 Maret 2023 malam. Ketujuh remaja yang dimaksud yaitu DS berusia 15 tahun warga Raja Basa, FR berusia 17 tahun warga Jagabaya 2, Gunung Sulah, TP berusia 15 tahun warga Jagabaya 1 dan TF berusia 17 tahun warga Kemiling Permai. Kemudian GP berusia 16 tahun warga Kemiling Permai, RA berusia 16 tahun warga Raja Basa dan DN berusia 15 tahun warga Raja Basa Bandar Lampung. Kasat Samapta Polresta Bandar Lampung Kompol Suwandi PS mewakili Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto menjelaskan, ketujuh remaja itu diamankan di 2 lokasi berbeda. Lebih lanjut, Kasat Samapta Polresta Bandar Lampung menjelaskan dari 4 remaja yang diamankan di seputaran rel kereta api Jagabaya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 buah senjata tajam jenis celurit, 1 buah kunci T, 1 buah kunci pas, dan 4 buah sarung. Sedangkan dari 3 orang remaja yang diamankan di depan pom bensin, petugas mengamankan 1 buah sarung budelan. Menurut Kompol Suwandi, saat dilakukan penggeledahan di lokasi, DS berusia 15 tahun kedapatan membawa senjata tajam. Kasat Samapta Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwa dari 7 orang yang diamankan tersebut, 3 orang masih berstatus sebagai pelajar SMP, sedangkan lainnya berstatus sebagai pelajar SMA. Kompol Suwandi melanjutkan Polresta Bandar Lampung sendiri terus melakukan upaya pencegahan dengan terus melakukan patroli pada jam dan di daerah rawan aksi kriminalitas. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Ia juga mengimbau kepada orang tua untuk memberikan pengawasan kepada anak-anaknya agar terhindar dari hal-hal yang nantinya merugikan diri sendiri. Layanan perpustakaan modern Provinsi Lampung masih bertumpu di lantai dasar. Perpustakaan modern Provinsi Lampung sudah dioperasikan sejak awal Februari 2023 lalu. Proses transformasi perpustakaan daerah Provinsi Lampung dari model konvensional menjadi modern masih berlangsung pada tahun 2023 ini. Pantauan Tribun Lampung pada Jumat 24 Maret 2023. Gedung baru dari perpustakaan modern yang digadang akan menjadi perpustakaan termegah di Lampung sejak tahun 2018 itu masih memiliki batasan dalam fasilitas yang bisa dinikmati. Pengunjung hanya bisa menikmati fasilitas di lantai 1 bangunan utama itu saja. Di lantai tersebut menumpuk jadi 1 lobi, ruang informasi, dan ruang baca utama. Lalu ada ruangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, musola, ruang laktasi atau ruang menyusui, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum serta referensi. Kemudian ada juga aula, ruangan server, dan pojok baca digital yang juga terdapat di lantai 1 gedung utama Perpustakaan Modern Provinsi Lampung. Seharusnya keseluruhan layanan tersebut tersebar dalam 3 lantai berbeda. Perpustakaan daerah Lampung secara konsep memiliki 5 lantai dengan masing-masing fungsinya, yakni lantai 1 untuk lobi, ruang informasi atau e-library, dan ruang baca utama.
lantai 2 untuk ruang baca utama dan e-library, lantai 3 untuk ruang baca utama dan ruang deposit, lantai 4 untuk kantor pengelolaan dinas perpustakaan, dan lantai 5 untuk Grove Garden. Selain gedung utama yang belum bisa dinikmati secara utuh, bangunan penyangga di samping gedung utama juga belum difungsikan. Ada 3 gedung penyangga, yakni gedung bundar di tengah, gedung sayap kiri, dan gedung sayap kanan. PLT, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung, Ratna Dewi, melalui Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Nelawati Ningsih, membenarkan beberapa ruang belum dapat difungsikan. Meski begitu, ia mengatakan jumlah kunjungan di perpustakaan modern mengalami peningkatan dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Segera disidangkan perkara dugaan korupsi Tukin Kejari Bandar Lampung, tunggu berkas lengkap. Kejaksaan Tinggi Lampung masih melakukan proses pemberkasan terhadap 3 tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja atau Tukin di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Setelah dinyatakan lengkap, berkas dilanjutkan akan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dibawa ke meja persidangan. Seperti diketahui, kasus ini menyeret 3 orang tersangka ASN di lingkungan Kejari Bandar Lampung, yakni LN Bendahara Pengeluaran, BR Kaur Kepegawaian Keuangan dan PNBP, serta SR selaku operator SIMAK BMN. Penahanan terhadap 3 tersangka oknum pegawai Kejari di Bandar Lampung ini sendiri dilakukan pada Selasa 14 Maret 2023 lalu. Aspidsus Kejati Lampung Hutamrin mengatakan pihaknya telah melakukan pemanggilan sejumlah saksi untuk melengkapi berkas 3 tersangka dalam perkara tersebut. Menurut Hutamrin, pada Sabtu 25 Maret 2023, perkara Tukin Kejari saat ini masih dalam proses pemberkasan. Selain itu, pihaknya sudah melakukan pemanggilan masing-masing saksi untuk 3 orang tersangka. Dan menurutnya terdapat puluhan saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini. Awal Ramadan, harga telur dan daging ayam ras di pesisir barat naik. Awal Ramadan 2023, harga telur ayam ras di pesisir barat Lampung merangkak naik. Pantauan dari Tribun Lampung di Pasar Kelewer, pesisir barat, harga telur ayam ras saat ini naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Sebelum Ramadan, harga telur ayam ras dijual dengan harga Rp26.000 per kilogram. Sumyati, salah satu pedagang, mengatakan harga telur ayam ras tersebut terus mengalami kenaikan. Menurutnya pada Sabtu 25 Maret 2023, sepekan sebelum Ramadan harganya Rp26.000, kemudian naik menjadi Rp27.000, kemudian harga naik lagi. Pada awal Ramadan menjadi Rp28.000 per kilogram. Menurutnya kenaikan harga telur ini disebabkan permintaan masyarakat yang cenderung meningkat. Selain itu juga dipengaruhi oleh pasokan telur yang terbatas, namun menurutnya kenaikan harga telur masih terbilang normal dan tidak terlalu signifikan. Terlebih kenaikan terjadi pada awal Ramadan karena kondisi tersebut sudah biasa terjadi setiap tahunnya. Hal serupa juga terjadi di Pasar Pagi Krui, Nurul. Salah satu pedagang menuturkan kenaikan harga telur ayam ras diperkirakan karena kebutuhan masyarakat meningkat. Bahkan katanya bukan hanya telur ayam saja yang mengalami kenaikan, namun daging ayam ras juga ikut mengalami kenaikan di awal Ramadan tahun ini. Sebelumnya daging ayam ras dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram dan kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Pesisir Barat, Siswandi, mengakui adanya kenaikan harga sejumlah bahan pokok tersebut. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok memang selalu menjadi tren setiap tahun ketika menjelang momentum Ramadan dan hari besar. Pihaknya telah melakukan sidak harga bahan pokok di sejumlah pasar yang ada di pesisir barat. PT Sharp Indonesia, cabang Lampung dan toko Davidson Electronic gelar pameran ekstra diskon.
PT Sharp Electronics Indonesia cabang Lampung bersama dengan Toko Davidson Elektronik menggelar pameran ekstra diskon Toko Davidson. Pameran berlangsung di lantai Grand Lampung City Mall pada tanggal 25 Maret sampai 9 April 2023. Atom Promosi PT Sharp Electronics Indonesia cabang Lampung, Dedi Armanto mengatakan, selama pameran berlangsung ada banyak promo menarik yang dihadirkan. Promonya diantaranya adalah pembelian AC dapat GoPay Rp200.000, serta pembelian kulkas 2 dan 4 pintu dapat GoPay hingga Rp3,5 juta. Kemudian pembelian mesin cuci dapat GoPay sampai Rp500.000 dan pembelian microwave dapat GoPay sampai Rp750.000. Menurut Dedi, ada juga hadiah langsung bracket jika melakukan pembelian LED TV. Di pameran ini juga ada ponsel Sharp Aquos V6 Series dengan harga Rp1,5 hingga Rp3 juta. Tak hanya itu saja, ada juga lelang dan tebus murah produk Sharp setiap weekend di Instagram @dedi_armanto. Syarat untuk mengikuti lelang dan tebus murah produk Sharp harus follow Instagram tersebut. Promo beli 1 gratis 1 thrift fashion wanita di toko zilux.id. Toko thrift fashion wanita zilux.id menggelar promo yang berlangsung hingga 28 Maret 2023. Owner zilux.id Yosef mengatakan promonya adalah atasan impor beli 4 gratis 1 seharga Rp100.000. Ada juga atasan impor yang mendapat promo harga spesial Rp55.000. Harga spesial Rp55.000 juga diberikan untuk atasan putih dan celana jeans. Tapi jika mau membeli atasan dan celana jeans diberikan harga spesial hanya Rp100.000. Menurut Yosef, pada Jumat 24 Maret 2023, jika mengajak teman minimal 2 orang untuk belanja, bisa dapat gratis 1 atasan ataupun bawahan. Promo tersebut berlaku jika melakukan pembelian langsung di toko zilux.id yang beralamatkan di Jalan Pagar Alam nomor 41 Kedaton, Bandar Lampung. Selain itu, promo juga berlaku jika melakukan pembelian di live TikTok zilux.id dan Instagram zilux.id. Zilux.id adalah toko yang menjual thrift fashion wanita baik bekas pakai, sisa impor, sisa display, maupun yang pernah diskon di suatu toko fashion namun belum terjual. Kata Yosef, semua thrift fashion wanita dijual sudah dalam keadaan bersih, rapi, dan siap pakai. Untuk thrift fashion wanita ada yang dari brand ternama seperti Dyer, Uniqlo, dan sebagainya. Lalu thrift fashion wanita itu ada atasan yang berupa kemeja, kaos, blus, crop top, serta ada bawahan berupa jeans. Menurutnya, thrift fashion wanita itu memiliki beragam model, warna, serta corak yang keren. Dan yang terpenting, nyaman digunakan, kualitas terbaik, dan juga awet. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik dan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.